Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari yang baru saya percaya ada kebaikan, ada berkat sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu kemarin ada satu lagu yang begitu memberkati saya. Lagu yang sangat powerful.
di mana lagu ini menceritakan tentang Tuhan bekerja dalam hidup tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Yakub, Maria, Daud. Dia membelah laut, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia menguatkan hati yang lemah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang bekerja dalam hidup tokoh-tokoh Alkitab dahulu adalah Tuhan yang sama yang akan bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Amin. Sebab itu, mari hari ini yang remuk hatinya, yang lemah jiwanya, mari bersama datang kepada Tuhan. Mari panggil namanya, mari berseru. Karena Tuhan bukan adalah Tuhan yang tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang terus bekerja untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Semua yang siap katakan amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Engkau Allah kami yang terus bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami. Teruslah bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me, for me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. Amen. I'm calling on the God of David, who made the shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness.
Hiranamaya Syana. Mari sembah Tuhan ya saudara. Urakaradamaya Syana. Shana Maya Rana Maya Hirana Maya Shana Maya Hirana Maya Shana Maya Karana Maya Hora Karada Maya Sharada Maya Hallelujah Hirana Maya Shana Maya Hirana Maya Shana Maya Oh, Hurakarada Maya Shana Maya Hirana Maya Shana Horana Maya Shana Ku tak takut sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau beserta, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Kuasamu sempurna, ku tak takut. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau beserta, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Kuasa dengan kami tak takut, ku tak takut. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau beserta, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Kuasa kan kami tak takut, ku tak takut. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau beserta, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Mari dengan iman katakan kami tak takut, ku tak takut. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau beserta, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Nyatakan amin. 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 Mari yang percaya, angkat tanganmu katakan, aku percaya.
Tuhan, ada Tuhan bersama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap memuji, kami siap membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Yang percaya punya Tuhan yang hebat. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari sekali lagi ya. Mari sama-sama katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama lambaikan katakan. Come on. Haleluya, terpujilah Tuhan. 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 Ayo sama-sama katakan saudara. Yesus, Katakan. aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan mujizat di dalam hidupku. Mari sekali lagi yang percaya. Sama-sama. Yesus, Katakan. aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, Amin. dalam hidupku. Haleluya. Oh, oh. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Oh, oh. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan semua. Ha, ha. Haleluya. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari saudara sama-sama ya. Sama-sama keluarkan suara saudara. Siap? 1, 2, 3, say haleluya. Katakan. Haleluya. Apa? Hey, terpujilah. 1, 2, 3, come on. Haleluya. Hey, Terpujilah Tuhan. haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.
jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu nyatakan, ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari yang percaya angkat suaramu nyatakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Sebab Engkau megah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Hey. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Sebab Engkau Raja atas setiap kami Tuhan. Mari bersama angkat tanganmu nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on GBIPRJ, 1, 2, 3, go. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Seberapa yang disini yang percaya kita punya Allah yang ajaib? Boleh lambaikan tangannya. Silakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan diem aja. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari gerakkan badan kita memuji Tuhan. Amin. Yang siap katakan amin. Mari terus tepuk tangan buat anak kita yang luar biasa. Come on. Mari musik memuji Tuhan. Hey, 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 dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Wah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau layak. Yesus, katakan ajaib. Ajaib Kau. Mari sambil tepuk tangan buat Tuhan. Agung dan perkasa. Sebab Kau sumber kemenangan kami Tuhan Yesus. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sebab Engkau Raja yang mulia. Yesus GBIPRJ. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Sebab Engkau Raja yang mulia. Raja mulia.
Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, agung, perkasa dan mulia dalam setiap perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu sekalian, mari kita deklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya dan kami imani Tuhan bahwa setiap gereja Tuhan akan menuai jiwa-jiwa dan setiap kami akan menuai yang baik di dalam setiap kehidupan, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami bawa Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, seluruh kabinet merah putih dan serta pejabat dari pusat hingga daerah. Tuhan, berikan mereka hikmat dan roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh dalam bekerja, biar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil semua berasal daripada Tuhan. Kami juga mau membawa iklim usaha, investasi dan ekonomi di bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup memberkati bangsa kami. Dan juga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu buat hamba-hamba-Mu sungguh dan sangat sempurna Tuhan. Kau menyertai dalam pelayanannya. Kami percaya akan ada tanda-tanda heran yang menyertai hamba-hamba-Mu di dimanapun Kau utus Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang sempurna. Dan juga kami berdoa untuk keluarganya senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Kau memberikan tuntunan ilahi buat setiap kami dalam mengembalakan setiap umat-Mu, agar kami menjadi umat yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia, generasi yang akan Kau pakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Biarlah setiap mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak kompromi akan dosa, dan menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan disenangkan atas pujian dan penyembahan kita hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya? Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada itu menjadi tugas setiap kita. Mari kita ajak keluarga, kerabat yang belum memiliki tempat ibadah tetap untuk kita sama-sama menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 18 Mei 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Dereja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lomo Indong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Lee Amin. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Waisak, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool pada hari Senin 12 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Mei 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami emosi anak Anda? Atau bingung bagaimana membantunya mengatasi tantangan? That's for Life Indonesia mengadakan seminar parenting dengan tema
menjadi coach bagi anak dengan metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dengan narasumber Ibu Nana Gerhana. Seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Safir dan Pearl GBPRJ Integrated Convention Center Mall MGK lantai 9 dengan biaya Rp50.000 per orang. Metode Cognitive Behavior Therapy ini sangat efektif untuk membantu anak-anak untuk mengenali dan mengelola pikiran serta emosi mereka dengan cara yang sehat. Segera daftarkan diri Anda sekarang dengan cara men-scan QR Code berikut ini atau menghubungi nomor yang tertera untuk informasi berlanjut dan pendaftaran. Sampai jumpa! Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Mei 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. You might think you are just a small grain of sand, that you don't have purpose and you don't look beautiful and you don't have gifts or talents. The moment you came into the kingdom of God, God have already seen the precious pearl that you are. He already knows what you are. Bryce, you alright? Bryce, are you okay? Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. I had a great time with my friends. It was amazing. It was super fun. Sekian tahun lalu seru banget. Sekian tahun lalu tuh seru banget. Ada gamesnya. Aku bisa sharing sama teman-teman aku dan lebih dekat lagi sama Tuhan. Acara Kidscamp pada tahun lalu itu seru loh. Aku bisa mandiri, aku bisa bertemu dengan teman baru dan aku juga bisa bertemu di dalam Tuhan. Aku senang banget ikut Kidscamp tahun ini. Karena pasti tahun ini jauh lebih seru. Kidscamp akan diadakan lagi. Aku excited banget buat itu. Shalom, saya Kak Felicia selaku panitia dari Kidscamp tahun ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendaftarkan anak-anaknya yang berusia kelas 6 ya, kelas 3 sampai 6 SD untuk ikut
dalam Kids Camp tahun ini yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Juli dan dilakukan di Taman Bukit Palem, venue yang berbeda dengan tahun lalu. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di video tadi ya, bahwa adik-adik kita sangat merasakan lawatan yang luar biasa dan bahkan mereka antusias banget untuk ikut Kids Camp tahun ini. Nah, untuk lebih afdolnya lagi, saya mau mengajak seorang orang tua ya yang anaknya tahun lalu mengikuti Kids Camp. Nah, kita dengarkan perubahan apa sih yang dirasakan oleh keluarga setelah anaknya mengikuti Kids Camp tahun lalu. Silakan Pak Ocep. Shalom, nama saya Yosep, papa dari Marvel Marcelo. Ya benar, tahun lalu anak saya mengikuti Kids Camp yang diadakan oleh GBI PRJCK 7. Ada sempat kekhawatiran ada dalam hidup saya ketika anak saya daftarkan di camp ini. Karena anak saya ini belum mandiri, ngapa-ngapain susah ya. Jadi kita daftarkan, setelah dia tahu saya daftarkan, dia ngambek. Dia nggak mau sekolah minggu, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia ngambek. Dan akhirnya saya berdoa supaya anak saya ini mau mengikuti Kids Camp yang sudah saya daftarkan. Lalu di situ sempat terus terjadi kekhawatiran akan seperti apa nantinya gitu kan, setelah 3 hari 2 malam ya Kak, 3 hari 2 malam saya sempat berdoa supaya ada perubahan yang terjadi buat anak saya. Lalu ketika sudah saya antar, saya bilang sama anak saya Marvel, kamu tetap semangat mengikuti camp selama 3 hari 2 malam ini. Dia bilang siap, dan puji nama Tuhan. Ada satu momen di mana hari-hari terakhir ya Kak, malam terakhir itu semua orang tua dan murid ada satu momen yang ada interaktif, itu Zoom. Yaitu semua kita interaktif dengan anak-anak di sono dan saya melihat antusiasnya luar biasa ya. Ketika dia membaca surat dari orang tuanya, kita ingin ada perubahan. Ya, ada perubahan harapan orang tua, ada perubahan buat anak saya dan itu benar-benar terjadi luar biasa selama 3 hari 2 malam. Pulang dari Kids Camp, dia tunjukkan bahwa dia bawa buku selama 3 hari 2 malam ini dia mengikuti dengan antusias. Dia mencatat dari setiap sesi demi sesi, pembicaranya bicara apa, firmannya semua dia tulis, tanggalnya juga dan itu sangat luar biasa. Lalu setelah itu dia sudah mulai aktif, sudah mulai baca firman Tuhan dan dia malah mengingatkan saya untuk Pak ayo baca Alkitab. Siap, saya bilang gitu. Ya, kita kan orang tua memang harus baca Alkitab, tapi untuk menyemangati anak itu kita bilang ayo siap kita baca firman Tuhan. Dan itu sangat luar biasa dan saya di sini mengajak kepada mama papa di sini untuk daftarkan anaknya untuk mengikuti Kids Camp tahun ini. Ya, itu aja Kak. Oke, terima kasih Pak Ocep untuk kesaksiannya, sharingnya. Nah, kami panitia Kids Camp secara pribadi kami sangat rindu sekali perubahan yang dialami oleh Marvel dan adik-adik lain. Sebenarnya banyak banget Bapak Ibu kesaksian dari para orang tua yang anaknya berubah, bukan hanya dalam hal rohani tapi dalam keseharian gitu ya. Kita rindu perubahan ini bisa dialami oleh anak Bapak Ibu dan sangat luar biasanya 3 hari 2 malam ya. Nah, waktunya tinggal 14 hari lagi dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan kita buka booth di luar di sebelah parkir cepat ya. Atau bisa juga mendaftarkan di ruang Ruby lantai 9 atau ruang Emerald lantai 9. Nah, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu. Ini juga terbuka untuk umum, kalau ada sepupu ataupun saudara yang libur bisa diajak juga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. God bless you all. Mari berikan tepuk tangan yang kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hatimu, kita mendatang kehadiratnya Tuhan. Kita menyatakan pada hari ini bahwa Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Dialah yang merancang kehidupan kita. Dan maka pada dari itu Tuhan kami datang kepadamu hari ini. Kami mau nyatakan Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau Tuhan.
tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara, lagu ini merupakan salah satu lagu yang sangat bermakna bagi saya dan keluarga. Ketika kami berada dalam suatu keadaan yang semuanya terasa tidak mungkin, semuanya terasa sangat sulit untuk dijalani. Di situ kami satu keluarga menyanyikan lagu ini sebagai bentuk ungkapan hati kami, sebagai bentuk pernyataan iman kami bahwa kami mau terus berserah pada rencananya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, perlahan demi perlahan Tuhan ubahkan hidup saya dan keluarga. Saya yakin dan percaya jika Tuhan Yesus bisa mengubahkan hidup saya, maka Tuhan yang sama dapat mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara. Seberat apapun, mari sama-sama kita berserah pada Tuhan Yesus, sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi anak-anaknya. Kami datang Tuhan Yesus, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Mari dengan imanmu sama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus, bahwa kami datang hari ini Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku.
hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Oh Yesus Tuhan, kami mau memandang Engkau selama ini. Kami mau tetap setia, kami mau berharap kepadamu Jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan beserta engkau, Tuhan hadir. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, sebab Engkaulah Allah yang setia, tak pernah tinggalkan, Dia selalu hadir. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Inilah pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Walaupun kami tak tahu ke depannya akan jadi seperti apa hidup kami, tapi kami mau terus berserah dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Walaupun sakit, kami mau tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Memandang padamu, kau ada untukku. Mari lebih lagi dengan imanmu nyatakan. Walau ku tak dapat melihat. Kami percaya Tuhan dengan iman kami bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, pengharapan kami hanyalah kepada Engkau. Engkau yang memiliki rancangan yang terindah bagi kami. Banyak hal-hal yang kami jalani kami tidak mengerti. Mengapa hal itu harus terjadi pada kami? Tapi kami tahu pada akhirnya Engkau memiliki janji-janji-Mu yang akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kasih-Mu lebih dari segalanya. Apapun yang kami rindukan, apapun yang kami doakan, Engkau tahu Tuhan. Pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan. Dan kami hanya mau percaya kepadamu. Karena jawaban kami satu-satunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan hati yang subur bagi jemaat-jemaat-Mu. Agar setiap firman yang ditabur bisa bertumbuh dan berbuah. Ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Thank you teman-teman. Thank you Adeline. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu diberkati. Sungguh diberkati ya. Wow. Kita diingatkan loh ya. Walaupun kita nggak bisa melihat. Ya, kita nggak tahu apa sih yang akan kita hadapi di depan. Tapi kita percaya selama kita berjalan dengan Tuhan, pasti rancangannya yang terbaik yang terjadi dalam kita. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, saya ingin bawakan satu tema. Tema ini sebenarnya sudah saya gumuli cukup lama Bapak Ibu. Pada saat Pak Niko bicara mengenai tahun penuaian, tema ini sudah timbul. Tapi persiapannya nggak gampang. Nggak gampang bukan karena tema ini adalah tema yang sulit, tapi tema ini adalah tema yang sangat umum. Kayaknya kebanyakan dari kita udah take it for granted gitu ya. Tapi saya nggak pernah dapatkan satu rema yang kuat gitu untuk yang disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah beberapa waktu terakhir ini di dalam renungan saya mendapatkan satu kisah yang ada di Alkitab. Dan kisah ini mengingatkan kembali bahwa mungkin ini yang harus saya sampaikan. Pada saat Pak Niko bicara mengenai tahun penuaian, sudah beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kepada teman-teman sepelayanan, bahwa pada saat kita mau menuai, kita harus berunity. Amin. Dan hari ini tema yang saya membawakan itu bicara mengenai the power of unity, Bapak Ibu. Dan secara khusus kita akan belajar dari apa yang terjadi pada saat mereka membangun Menara Babel. Ini bukan suatu peristiwa yang berkenan bagi Tuhan, kita tahu. Pada saat mereka membangun Menara Babel, Tuhan tidak disukakan Bapak Ibu. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari sini. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari sini. Pada saat kita bicara mengenai unity, sebenarnya seberapa penting sih unity itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keunitian ini tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri di masa akhirnya dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus adalah bicara mengenai unity. Kita buka ayat yang pertama Bapak Ibu. Di Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21. Dan dikatakan begini, dan bukan untuk mereka saja loh aku berdoa, tapi untuk semua orang yang percaya kepadaku. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Untuk kita semua menjadi satu. Tidak hanya di antara kita, tapi juga bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Supaya dunia percaya kalau Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Allah. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita mau melakukan amanat agung. Hari ini kita mau memenangkan jiwa. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi kalau tidak ada keunitian di antara kita? Bagaimana hal itu yang bisa terjadi? Nggak usah bicara di gereja, nggak usah bicara di pekerjaan kita, tapi juga bicara di keluarga kita.
Kita mau memenangkan jiwa, tapi di keluarga kita adanya cekcok. Terus bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu sebabnya dikatakan bahwa unity ini adalah kerinduan dari Tuhan sendiri. Dan pada saat kita bicara ke-unityan, ini juga bukan hanya bicara mengenai amanat agung, bukan hanya bicara mengenai memenangkan jiwa. Hari-hari ini gembala sidang kita, kemarin kita baru saja ikut MDPJ. Gembala sidang kita juga mengatakan, this is the time di mana kita juga akan menuai, tidak hanya menuai berkat-berkat rohani, tapi kita juga akan menuai berkat-berkat jasmani. Amin. Dan untuk itu tidak bisa tidak Bapak Ibu. Kita harus punya unity. Firman Tuhan sudah menjanjikan di Mazmur 133. Dikatakan apa? Sungguh. Sungguh artinya ini benar-benar loh, dengerin benar-benar loh. Sungguh. Alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara itu diam dengan rukun. Bapak Ibu Tuhan Yesus saat ini katanya era digital, banyak media sosial gitu ya. Tapi yang sangat disayangkan justru semakin banyak media sosial, di saat yang bersamaan justru orang-orang semakin tidak sosial. Mereka tidak lagi mempedulikan satu dengan yang lainnya. Mereka lebih fokus kepada ada yang di dalam media sosialnya mereka, di akun medsosnya mereka. Tidak lagi menyimpan waktu, menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan teman. Tapi mereka lebih fokus kepada dirinya sendiri. This is the life, ini adalah kehidupan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bagaimana kita bisa diam bersama kalau kita sibuk dengan kesibukannya kita masing-masing. Dan Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa akan seperti minyak, bukan minyak yang biasa, tapi minyak yang baik yang akan meleleh dari kepala ke janggut dan ke kera. Ini bicara mengenai berkat seperti embun dari Gunung Hermon, turun dari utara ke selatan ke Bukit Sion. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan sudah janjikan Bapak Ibu. Tapi seringkali kita neglect, kita tidak perhatikan lagi. Karena ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Karena ini adalah hal yang umum. Kadang-kadang kita tidak merasakan ada disunity di antara kita. Karena hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi yuk biarlah hari ini kita bangun kembali keunityan dalam hidup kita. Amin. Di dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar dengan kita. Nah kita akan belajar dari Babel. A lesson from Babel. Ini kita ambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 8. Peristiwa ini Bapak ini ayatnya nggak panjang, cuma 8 ayat aja. Peristiwa ini terjadi sesudah zaman Nuh Bapak Ibu. Kita tahu ya. Sebelum zamannya air bah, Tuhan marah. Dia melihat bahwa dunia ini begitu kacau. Manusia-manusia itu banyak yang hidupnya tidak lagi berkenan bagi Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Tuhan pilih Nuh dan keluarganya. Orang yang saleh, orang yang taat. Dan ia dimasukkan ke dalam bahtera. Lalu Tuhan banjiri dunia ini dengan air bah. 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Dan sesudah itu habis semua manusia. Tapi Tuhan berjanji kepada Nuh, tidak lagi akan aku lakukan hal seperti ini. Namun apa mau dikata Bapak Ibu, beberapa generasi sesudahnya, dan zaman itu sebagaimana yang tertulis di Kejadian 11 ayat 1, zaman itu mereka masih berbahasa yang satu. Mereka masih berlogat yang satu, mereka masih satu rumpun, mereka masih bersama-sama, mereka masih ada keunitian. Saat itu mereka melakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka membangun apa yang dinamanya Menara Babel, Bapak Ibu. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Apa sih yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Dari kisah Menara Babel ini. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Kejadian 11 ayat 6. Pada saat orang-orang ini berkumpul, Tuhan memberikan afirmasi bahwa mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak dapat terlaksana. Wow. Padahal kita tahu yang mereka lakukan bukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan apapun yang mereka laksanakan tidak terlaksana. Itu bicara apa? That is the power of unity. Itu bicara mengenai kekuatan daripada suatu kesatuan Bapak Ibu. Kita banyak neglect, kita tidak lagi perhatikan arti dari kesatuan ini. Kita jalan masing-masing. Padahal pada saat kita bersatu kekuatan kita akan lebih.
Poin pertama adalah unity will amplify your potential. Pada saat kita bersatu, potensi kita diperbesar. Amin. Dan ini yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Akan banyak hal yang kita bisa lakukan bersama-sama dibanding kita jalan sendiri. Ada suatu quote yang menarik dikatakan begini, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. Kalau kamu jalan cepat, jalan sendiri. Kamu bisa jalan sesuai dengan pace-nya kamu. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, jalan bersama-sama. Kita saling menopang. Pada saat saya menyiapkan firman ini Bapak Ibu, saya diingatkan dengan satu fun fact. Fun fact yang saya baca beberapa waktu yang lalu bicara mengenai burung-burung yang bermigrasi. Ternyata di bumi ini Bapak Ibu ada sekitar 10.000 spesies dari burung. Dan 4.000 diantaranya itu mereka selalu bermigrasi. Dari utara ke selatan, lalu mereka balik lagi dari selatan ke utara. Kenapa? Karena harus mereka pindah mengikuti cuaca, mengikuti musim-musim yang ada. Bapak. Mereka pindah dari musim yang dingin, mereka masuk ke musim yang hangat, yang panas. Burung-burung yang ada di daerah Khatulistiwa mereka tidak pindah, tapi burung-burung yang ada di atas, di utara, atau yang di selatan mereka selalu bermigrasi. Kira-kira ada sekitar 4.000, 40% dari spesies burung yang ada di bumi ini mereka lakukan seperti itu. Dan faktanya yang menarik adalah pada saat mereka bermigrasi, mereka tuh bukannya terbang hanya hitungan 100 ataupun 1.000-nya jarak. Mereka itu terbang belasan ribu, bahkan puluhan ribu jaraknya Bapak Ibu. Tapi bagaimana mereka bisa lakukan semua itu? Tuhan itu luar biasa. Ya. Ciptaannya Tuhan bikin demikian lupa ya, dan mereka bisa lakukan ini. Ternyata burung-burung ini pada saat mereka bermigrasi, mereka tidak bermigrasi sendiri Bapak Ibu. Mereka bermigrasi berkelompok. Dan saya sangat diberkati dengan artikel ini. Artikelnya judulnya menarik. To be or not to be. Ya. Seperti judulnya Shakespeare. To be or not to be. Dan di artikel ini dikatakan begini. Ada suatu penelitian di 2001 yang mengatakan kalau seekor burung pelikan pada saat dia terbang sendiri, dia punya heart rate itu akan jauh lebih tinggi. Dan kepakan sayapnya akan jauh lebih banyak. Energi yang dipakai akan jauh lebih banyak untuk mencapai tempat yang dia tuju. Dibandingkan kalau dia terbang bersama-sama. Dan di tahun 70-an sudah ada satu research Bapak Ibu. Bahwa burung yang terbang berkelompok, saat itu yang berkelompok 25 ekor, mereka bisa terbang 71% lebih jauh. Dengan menggunakan kecepatan yang lebih rendah. 24%. Artinya apa? Dengan menggunakan energi yang hanya 3/4-nya, mereka bisa mencapai 2 kali jaraknya. Ini bicara the power of unity, Bapak Ibu. Seringkali kita neglect, tapi Tuhan sudah ingatkan kepada kita, hey, pada saat engkau bersama-sama, apa yang engkau lakukan akan multiple. Apa yang engkau lakukan akan diperbesar. Apa yang engkau capai akan lebih jauh daripada engkau jalan sendiri. Amin. Poin pertama yang kita bisa belajar dari Menara Babel adalah unity akan amplifies kita punya potential. Hari ini mungkin kita merasa kayaknya nggak mungkin deh gue kerja ini. Kayaknya nggak bisa deh gue nggak mampu. Tapi apa yang terjadi? Justru pada saat kita united, saat itu kita bisa mencapai apa yang kita pikir nggak mungkin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, hal yang paling traumatis adalah kalau kita melihat keluarga. Suami istri seringkali mereka hidup walaupun bersama-sama, tapi mereka menghidupi kehidupannya masing-masing Bapak Ibu. Dan keunitian ini yang harus kita bangun. Biarlah melalui firman yang ditabur saat ini itu juga mengingatkan kepada kita semua. Bahwa Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk dipersatukan, untuk mereka bisa saling mendukung. Perempuan diciptakan untuk menjadi penolong bagi si laki-laki. Tapi seringkali kita jalan masing-masing, apalagi di zaman-zaman sekarang semuanya sama-sama sibuk. Yuk, tapi kita mulai berpikir, kalau kita united, kita bisa achieve more. Termasuk di dalam mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita ambil bagian ini Bapak Ibu. Hal yang berikutnya yang kedua Bapak Ibu, sesudah kita mengerti bahwa unity akan amplifies, kita punya potensi. Unity itu requires one vision.
Untuk mengatur satu keunitian itu nggak gampang Bapak Ibu. Nggak usah ngomong jauh-jauh, pada saat kita kumpul-kumpul lah kita nongkrong Bapak Ibu. Pada saat kita nongkrong lalu kita mau putuskan, yuk habis ini kita mau kemana ya? Si A mau nonton, si B mau lanjut ke kafe yang lain misalnya. Akhirnya apa yang kita bangun di dalam keunitian itu nggak bisa tercapai. Untuk membangun satu keunitian itu harus ada satu visi. Kejadian 11 ayat 3 tertulis begini, mereka berkata seorang kepada yang lain. By the way, kisah mengenai Menara Babel ini tidak ada tercatat bahwa pada saat itu ada seorang pemimpin yang memimpin mereka, tidak tercatat. Tapi di situ dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, sama-sama memiliki visi yang sama. Marilah kita pada saat mereka bersama-sama dengan tujuan yang sama, pada saat itulah keunitian terbentuk. Pada saat itulah potensi mereka diperbesar. Amin Bapak Ibu. Dan firman Tuhan juga berkata begitu di 1 Korintus 12 ayat 12 Bapak Ibu. Firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 12 berkata apa? Karena sama dengan tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak, tetap mereka adalah satu tubuh. Kita sebagai tubuh Kristus, kepala kita harusnya adalah Kristus. Amin. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Bagaimana kalau anggota tubuh ini jalan maunya mereka sendiri? Tapi dikatakan, walaupun anggota ini banyak, tetap satu. Dan kepalanya itu adalah Kristus. Ini yang harus kita miliki, harus punya satu visi Bapak Ibu. Sekali lagi ada satu quote juga yang menarik, dikatakan begini bahwa unity is not uniformity, tapi unity is oneness of purpose. Unity itu bukan bicara mengenai keseragaman Bapak Ibu. Sekarang ini kan kalau kumpul-kumpul, yuk kita pakai baju apa nih, ya sama-sama kita pakai baju ini, sama-sama kita pakai ini. It's not that. Tapi unity bicara oneness of purpose. Kita punya tujuan yang sama. Semuanya punya fungsi yang berbeda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama. Kita perlu visi itu Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan kalau gereja ini dipimpin oleh sebuah visi. Tuhan memberikan visinya melalui gembala sidang kita setiap tahun. Tahun ini adalah tahun penuaian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat tahun 2024 kemarin, bagaimana kita sudah mulai kegiatan misi, kita ajak jemaat terlibat untuk kita masuk misalnya kita pelayanan ke panti, kita pelayanan ke sekolah-sekolah, kita pelayanan ke penjara dan yang lain sebagainya. Bahkan saat-saat ini kita juga sudah bisa menabur untuk pembangunan gereja di daerah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung programnya. Itu adalah aktualisasi dari visi yang diberikan. 2024 gembala sidang kita mengatakan apa? Bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Itu sebabnya gereja ini meresponi, kita mulai kembali membangun kegiatan misi kita. Untuk kita bangkit dan menjadi terang di luar sana. Tidak hanya bicara mengenai kegiatan yang kita lakukan dengan support dana, tapi kita juga libatkan jemaat-jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat-jemaat juga ikut menjadi berkat di mana kita lakukan misi tersebut, Bapak Ibu. Dan di tahun 2025 ini, visinya adalah tahun penuaian. Dan kami juga sudah bicara dengan bagian pengajaran. Berapa bulan ke depan, rencananya kita akan ada kelas penginjilan. Kelas penginjilannya bukan kelas penginjilan yang untuk membawa kita untuk bisa ke bangsa-bangsa, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kelas penginjilannya ini kita bicara mengenai kelas penginjilan yang memampukan kita untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita, keluarga besar kita, orang-orang di kantor kita. Amin. Setiap kegiatan yang kami lakukan tidak lepas daripada visi yang Tuhan berikan melalui gembala sidang kita. Itu sebabnya kerinduan kami adalah bukan untuk Bapak Ibu ada di tempat ini untuk beribadah hanya seminggu sekali. Tapi kerinduan kami adalah bagaimana Bapak Ibu tertanam dan bertumbuh di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam KUL, kami rindu Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari KUL. Karena kami selalu melihat KUL itu adalah ujung tombak dari pengembalaan Bapak Ibu. Setiap program, setiap visi yang kami dapatkan, kami bawa itu ke KUL. Itu bicara mengenai visi yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita.
Dan kita di GBI PRJ di CK7 secara menyeluruh kita juga punya visi Bapak Ibu. Visinya adalah bagaimana kita membangun gereja yang berkarakterkan Kristus. Itu yang kami rindukan bagi Bapak Ibu semua. Supaya Bapak Ibu benar-benar menjadi serupa dan segambar. Kita tidak lagi pada saat Bapak Ibu tertanam di tempat ini, tidak lagi kita menjadi biasa-biasa saja. Tapi kita benar-benar menjadi jemaat yang berkarakteran Kristus. Amin. Ini kerinduan kami. Dan kami nggak bisa lakukan ini tanpa partisipasi dari Bapak Ibu semua. Yuk, setiap program yang kami siapkan tujuannya adalah untuk membangun Bapak Ibu semua. Ada pesan sponsor nih Bapak Ibu. Nanti tanggal 17 kita ada Dad's Coffee Talk ya. Bapak Ibu yang keluarga baru, yang punya anak-anak masih kecil atau punya cucu, yuk ingetin anaknya. Papa mamanya berarti ya, untuk ikut. Yuk kita belajar untuk menjadi coach saat ini. Aduh, yang namanya mendidik anak itu nggak segampang dulu kayaknya. Tantangannya luar biasa ya. Tapi kita harus terus melengkapi diri kita. Kita nggak bisa dengan metode yang lama mendidik anak-anak sekarang. Tapi kita diperlengkapi untuk menjadi coach ya. Bapak Ibu nanti bisa scan ya, atau nanti dari apps kita juga ada. Bisa scan, bisa daftarkan. Biayanya 50.000. Dan pada saat itu kita akan diperlengkapi, narasumbernya adalah seorang psikolog Bapak Ibu. Yuk perlengkapi diri kita. Kami selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Kami lakukan survei kan waktu itu kan. Dan dari survei itu dikatakan 70% dari jemaat itu mengatakan mereka diberkati dengan teman-teman dari praise and worship. Puji syukur Bapak Ibu. Ya, kita ajak kerabat kita, teman-teman kita di luar sana yang belum bergereja. Yuk nikmati praise and worship-nya di GBI PRJ. Kita isi bangku-bangku yang kosong. Amin. Ya, jangan kita diberkati hanya kita sendiri yang diberkati. Yuk kita berikan ini, kita ajak yang lain supaya mereka juga diberkati. Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, tadi yang pertama bahwa unity akan amplify kita punya potential. Yang kedua bahwa unity itu perlu visi. Kalau kita sudah amplify kita punya potential, kita sudah ada visi untuk berjalan, kita diingatkan Bapak Ibu bahwa harus ada penyertaan Tuhan. Nah ini yang kesalahannya yang terjadi pada saat pembangunan Menara Babel. Harus ada penyertaan Tuhan. Mereka tidak ada dan tidak libatkan Tuhan. Pada saat mereka bangun Menara Babel itu, tidak ada pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya mereka menuju kepada pride dan disobedience. Mereka menuju kepada kesombongan. Dan mereka menuju pada ketidaktaatan. Ini yang terjadi pada saat kita membangun keunitian untuk kepentingan kita dan tidak ada Tuhannya di sana Bapak Ibu. Karena sekali lagi pada saat kita bangun keunitian, kita amplify kita punya potensi. Wah potensinya luar biasa. Kita bangun dengan visi yang datangnya bukan daripada Tuhan. Pada saat hal itu tercapai, yang terjadi adalah daging kita akan ambil alih Bapak Ibu. Yang keluar apa? Yang keluar adalah kesombongan, keserakahan, ketidaktaatan. Kejadian 11 ayat 4 berkata begini, juga mereka berkata, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dengan tujuan apa? Untuk kita mencari nama. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk kita mencari nama. Dan supaya apa? Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal perintah Tuhan mengatakan apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi saat itu saat mereka bangun ini. Dengan keinginan hati mereka. Tanpa mereka libatkan Tuhan. Ya mereka katakan apa? Yuk kita bangun untuk kita cari nama. Hati-hati pada saat kita bangun keunitian ini. Kalau nggak ada Tuhan di dalamnya. Because the power will come. Kuasa itu akan datang. Regardless ada Tuhan atau tidak Tuhan. Ada Tuhan. Tapi pada saat kuasa itu datang. Potensi itu datang kalau nggak ada Tuhan. Kedagingan kita akan ambil alih Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Dan Tuhan nggak akan menyertai. Justru pada saat kita mau bangun keunitian, kita harus bangun dengan kerendahan hati kita, Bapak Ibu. Kita tahu Nehemia ya. Nehemia adalah salah seorang dari generasi yang dibuang ke Babel.
Saat itu puji syukur kepada Tuhan, dia dipakai menjadi juru minumnya raja. Suatu hari dia menerima kabar Bapak Ibu dari tanah perjanjian bahwa tembok Yerusalem telah roboh. Dan dia sangat bersedih. Tapi dia nggak bisa apa-apa, dia hanya satu orang. Dia nggak bisa lakukan apa-apa karena dia kerja di istana, dia ada majikannya. Dan yang dia bisa lakukan hanya satu, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan kerinduanku adalah bagaimana bisa dibangun kembali tembok Israel, tembok Yerusalem itu. Keesokan harinya Bapak Ibu, tanpa dia meminta, tiba-tiba sang raja pada saat dia sedang melayani raja, tiba-tiba sang raja bertanya, kamu kenapa? Kok mukamu kelihatannya murung? Kok kamu kelihatannya sedih? Wow, kita percaya itu Tuhan yang campur tangan. Tuhan buka conversation itu. Kenapa kamu? Lalu Nehemia bercerita, ya aku mendapat kabar bahwa tembok di Yerusalem itu roboh. Apa yang raja lakukan Bapak Ibu? Raja memberikan izin bagi Nehemia untuk berangkat dan membangun kembali tembok-tembok itu. Bahkan raja kirim pasukannya, bangkat panglima. Dan juga bahan-bahan bakunya untuk dibawa membangun tembok itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mulai dengan kerendahan hati. Pada saat kita mulai dengan roh, Tuhan akan campur tangan. Tapi pada saat kita mulai dengan daging kita, Tuhan tidak akan berkenan Bapak Ibu. Nehemia 2 ayat 18 berkata begini. Pada saat dia tiba di Yerusalem, dia beritahu kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku. Dia katakan apa? Tuhan itu luar biasa loh. Dia merendahkan dirinya. Yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Dan pada saat mereka mendengar semua itu, mereka katakan kami siap. Keunitian itu terbangun. Keunitian yang terbangun bukan keunitian karena keinginan dagingnya. Tapi Tuhan yang pimpin Bapak Ibu. Tuhan yang pimpin. Dan apa yang terjadi? Di Nehemia 6 ayat 15 sampai dengan 16. Pada saat Tuhan pimpin, sesuatu yang tidak masuk akal itu yang terjadi. Supernatural accomplishment. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari aja. Dan ketika semua musuh mendengar itu, takutlah bangsa yang ada di sekeliling mereka. Mereka kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan bantuan Allah. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita datang dengan roh, kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan campur tangan. Amin. Bangun keunitian itu bukan karena keinginan daging kita. Jangan kita lakukan seperti bangsa itu lakukan dalam membangun Menara Babel. Yes, betul keunitian akan emphasize kita punya potensi. Yes, betul kita bisa dapat visi, tapi biarlah visi itu datangnya daripada Tuhan. Dan datanglah dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Karena pada saat itulah Tuhan campur tangan. Jangankan kita yang mulainya sudah dengan tidak baik Bapak Ibu. Kita yang mulainya dengan baik saja, daging kita bisa ambil alih. Kita tahu bagaimana Tuhan pakai Saul menjadi seorang raja di Israel, raja pertama di Israel. Tapi apa yang terjadi? Daging dia mengambil alih, dia menjadi raja yang sombong. Pada saat itu dia nggak ngerti bagaimana caranya, tiba-tiba sudah pertempuran dengan Goliat, Daud menjadi bagian dari kerajaannya. Tuhan taruh Daud di situ, dan Daud diangkat menjadi panglima perang. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Daud harusnya menjadi alat bagi Saul di dalam memerangi musuh-musuhnya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia pulang dalam pertempuran, semua orang bersorak-sorai. Dia mengatakan apa? Bahwa Saul engkau membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dan apa yang timbul di hatinya? Bukannya ucapan syukur, tapi yang timbul adalah iri dengki dan marah. Dan saat itu, kehidupan Saul tidak lain tidak bukan hanya dipenuhi dengan rencana. Bagaimana dia harus membunuh Daud. Dan dia akhirnya mati di dalam pengejarannya terhadap Daud. Hidupnya menjadi sia-sia Bapak Ibu. Mulai segala sesuatu dengan roh. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang keempat. Bahwa God values unity with the righteous people. Pada saat kita membangun keunitian ini Bapak Ibu. Pastikan orang-orang yang menjadi bagian dari kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada saat orang-orang ini tidak berkenan, Tuhan turun tangan loh Bapak Ibu. Kejadian 11 ayat 7 berkata gini, baiklah kita turun
Tuhan turun dan mengacau balaukan di sana. Bahasa mereka dikacau balaukan. Supaya apa? Supaya mereka tersebar kemana-mana. Pada saat kita mau bangun keunitian ini, kita harus bangun dengan orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Itu yang terjadi dengan Yosua, Bapak Ibu. Pada saat Yosua diminta untuk merobohkan tembok Yeriko, dia tidak lakukan dengan sendirian, dia lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan dia pilih orang-orang yang taat kepada dia. Dan Tuhan katakan, panggil semua prajurit-prajuritmu, dan mereka kelilingi kota itu. 6 kali mereka kelilingi kota itu, setiap hari 1 kali. Dan di hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali. Dan sesudah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka hanya meniupkan sangkakala dan bersorak-sorai, dan tembok itu roboh. Yuk, pada saat kita bangun keunitian ini, kita bangun dengan orang-orang pilihan Tuhan. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Keunitian itu adalah kehendaknya Tuhan. Yuk kita introspeksi di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan di kantor kita, di usaha bisnis kita. Tahun ini adalah tahun penuaian, Bapak Ibu. Dan Gembala Sidang kita sudah ingatkan, kamu mau menuai harus ada keunitian. Keunitian bukan sembarang keunitian. Keunitian adalah kerinduan Tuhan sendiri. Dia mau kita bangun keunitian ini. Dan keunitian itu ada janji Tuhan bahwa berkat akan diperintahkan kepada mereka. Tapi ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Ingat, kalau kita nggak punya keunitian sehari ini, kita bangun Bapak Ibu. Ada disunity di keluarga kita. Ada disunity di pekerjaan kita, di kantor kita. Ada disunity di pelayanan kita. Kita beresin Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak selesaikan, Tuhan tidak akan berkenan. Pada saat kita selesaikan, justru keunitian itu akan amplify setiap potensi yang Tuhan sudah taruh. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita bicara mengenai keunitian, kita juga bicara bahwa Tuhan campur tangan. Amin. Kita tutup ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dan biarlah pesan yang disampaikan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Supaya kita diingatkan, yuk kami mau menuai Tuhan. Hari ini kalau ada masalah dalam keluarga kami, ada masalah dimanapun juga, biarlah ini kami bisa selesaikan dengan tuntunan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa Bapak Ibu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang ditabur pada pagi hari ini. Biarlah firman ini terus mengingatkan kepada kami, Tuhan pimpin roh-Mu turut bekerja, mampukan kami. Apapun halangan yang ada di hadapan kami. Terutama masalah kedisunitian. Biarlah hal ini diberikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikannya. Bapak untuk keluarga-keluarga hari ini, suami istri, orang tua, anak. Kalau ada kedisunitian di antara mereka, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka. Biarlah potensi yang Engkau taruh di antara mereka akan terus diperbesar. Terima kasih Tuhan. Berikan visi-visi-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Pakai kami lebih dan lebih lagi. Dan biarlah apa yang kami tabur dalam kerajaan Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Amin. Bersama gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PDM Widi Santoso dan juga Ibu. Terima kasih untuk firman Tuhan, terus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Saudara, sedikit pengumuman saudara, bahwa kalau tadi saudara sudah melihat pengumuman, bahwa nanti pada tanggal 4 Juli 2025, di SSCC akan diadakan konser Planet Shaker, saudara. Saya percaya ini bukan sekedar konser, tapi kita mau sama-sama mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di tempat itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, gereja kita CK7 mensupport acara ini dengan cara kami menyediakan transport berupa bus dan juga roti bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama berangkat dari tempat ini menuju ke SSCC. Jika saudara tertarik untuk sama-sama kita berangkat dengan bus dari tempat itu, saudara dapat mendaftarkan diri di sekretariat di depan saudara dengan cara menyerahkan uang deposit sebesar 50.000 dan nanti akan dikembalikan pada saat hari H keberangkatan. Tapi bagi saudara yang tidak hadir atau batal ikut, maka uang deposit akan hangus.
Pendaftaran bus akan ditunggu paling lambat pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 jam 7 malam. Saudara, jadinya saudara sama-sama yuk ingin sama-sama untuk mengalami hadirat Tuhan nanti pada saat tanggal 4 Juli 2025 di SICC, Conference Shakers. Saudara bisa bersama-sama bergabung dan mendaftarkan di sekretariat yang ada. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja yang memakai jaket merah dan juga hijau akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan penerimanya atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Ini setiap kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari persiapkan hatimu sama-sama saudara menerima berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkatan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Bapak Pendeta Willy ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus.
Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman, bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan, dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar, dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa, dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.